Lebih dari 2,5 tahun, pandemi COVID-19 datang di kehidupan kita. Berbagai sektor usaha yang sempat dibuat tak berdaya, kini mulai berangsur pulih. Bisnis perbankan pun kembali melambung. Perbankan kini tak lagi dihujani kekhawatiran atas resiko lonjakan kredit bermasalah ataupun tumpukan kredit yang antri masuk ke program restrukturisasi. Tapi, masihkah kondisi ini stabil di kemudian hari? Pandemi masih bersama kita. Perang Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Dan kini kita juga menyambut era lonjakan inflasi dan tentunya kenaikan bunga acuan bank sentral di dunia telah dimulai. Tampaknya perbankan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia belum bisa bernafas lega. Alarm kewaspadaan tetap harus jadi fokus utama untuk mengatur strategi bisnis ke depan. Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Umum Nasional Perbanas, Afiliani menilai perbankan masih perlu menghadapi sejumlah tantangan ke depan. Misalnya, terkait menipisnya pasokan falas di dalam negeri. Hal ini tak terlepas dari tren hengkangnya investor asing di instrumen surat utang belum lama ini. Ada sedikit kendala itu adalah pinjaman dalam bentuk US dollar ya, karena memang suplai dari likuiditas US dollar kita yang memang sangat terbatas, di mana kalau kita lihat dari hot money itu banyak keluar ya, bahkan sekarang asing di obligasi kita itu tinggal 14% gitu. Nah, diperkirakan itu masih akan bisa keluar lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu inilah tugas daripada regulator dan pemerintah bagaimana bisa menjaga stabilitas satu nilai tukar ya, yang kedua adalah ketersediaan US dollar itu sendiri, karena akan banyak kredit yang dibutuhkan itu adalah dalam bentuk US dollar, di mana mereka adalah biasanya kreditnya berbentuk investasi ya, apalagi pertambangan sekarang lagi tumbuh, kemudian data center yang sekarang juga mulai tumbuh terkait dengan infrastruktur dari teknologi juga demikian gitu. Jadi ini yang mungkin menurut saya perlu ada koordinasi dengan sektor perbankan, terutama adalah kebutuhan dari pinjaman US dollar. Dengan menipisnya pasokan falas, perbankan juga beresiko mendatangkan resiko kredit. Mengingat permintaan kredit falas di perbankan juga tengah merangkak naik. Sementara belakangan ini, mata uang dolar Amerika Serikat juga terus menguat. Fenomena strong dollar yang terus berlanjut ini membuat OJK mewanti-wanti agar perbankan mulai berhati-hati. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan agar perbankan mulai menambah permodalan dan memperkuat pencadangan kredit sebagai bentuk mitigasi risiko di tengah fenomena strong dollar. OJK juga akan memperkuat lembaga jasa keuangan dengan beberapa langkah, antara lain meminta LJK untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan CKPN untuk bersiap dalam menghadapi skenario yang mungkin lebih buruk akibat kenaikan risiko kredit terhadap pembiayaan, serta meningkatkan buffer likuiditas untuk memitigasi meningkatnya risiko likuiditas. Tak hanya tantangan dari aspek pasokan falas dan juga fenomena strong dollar yang berlanjut. Di tengah pemulihan ekonomi dan bisnis saat ini, masih ada sejumlah tantangan lain yang akan dihadapi perbankan. Program restrukturisasi kredit untuk nasabah yang bisnisnya terdampak COVID-19 akan habis masanya pada Maret 2023 mendatang. Pihak perbankan mulai resah karena khawatir dengan kemampuan para debiturnya. Beban debitur perbankan juga akan semakin meningkat ke depan, karena banyak bank sentral global dan domestik mulai memasuki fase pengetatan kebijakan moneter. Sehingga setelah bunga acuan dipacu, tentunya dalam beberapa bulan ke depan, perbankan akan mulai menaikkan bunga deposito hingga bunga kreditnya. Otoritas Jasa Keuangan mengaku siap memperpanjang program restrukturisasi kredit, tetapi pihaknya akan melakukan sejumlah modifikasi berdasarkan hasil evaluasi program ini dan juga mengacu sesi diskusi dengan perbankan.
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Umum Nasional Perbanas Afiliani menilai ada baiknya jika regulator bisa memperpanjang program restrukturisasi kredit. Namun dengan mengedepankan sektor usaha yang dinilai masih membutuhkan bantuan dan ada urgensi untuk membantu sektor tersebut. Belum ada kenaikan suku bunga, itu lebih ke arah restru itu akan diberikan kembali tetapi by sektor, by region gitu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang dengan suku bunga seperti ini mungkin juga perlu dipertimbangkan lagi tidak hanya by region, by sektor, tapi mulai dilihat berdasarkan memang yang mereka ini akan berdampak pada pengangguran ya, kemudian akan berdampak kepada pinjaman mereka juga gitu. Jadi memang harus dipilah-pilah dan kalau perlu kita mendirikan semacam AMC ya, asset management gitu untuk menyelamatkan supaya industri itu tidak kolaps dalam kondisi yang memang tidak normal. Di tengah kekhawatiran terhadap kemampuan debitur jika program restrukturisasi kredit menjadi terbatas, belakangan ini kalangan bankir juga mengaku belum memulai kenaikan suku bunga kredit. Tak sedikit bankir di tanah air menilai, sekalipun ada kenaikan, hal tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Apabila ada kenaikan, akan dilakukan secara selektif ke sejumlah debitur dengan beberapa kriteria khusus. Sekalipun Bank Indonesia sudah memacu bunga acuan berulang kali, tetapi perbankan di tanah air masih berupaya berpikir bijak dan berhati-hati melakukan transmisi kenaikan suku bunga kreditnya. Misalnya bank-bank seperti kami ini kan itu masih didominasi dana-dana mahal ya. Tentunya mau tidak mau kita juga harus mulai meninjau atau mereview kita punya suku bunga pinjaman. Ya, walaupun mungkin kita kasih waktu dan juga kenaikannya tidak serta-merta sesuai dengan kenaikan BI rate ya, kita berjenjang lah. Ya, kita ada juga rencana sih wacana untuk ke sana untuk menaikkan suku bunga pinjaman ya. Ini yang masih dalam pembahasan di ALKO kita. Lagi melambung tinggi adalah komoditi, pertambangan komoditi, corporate khususnya karena mereka punya income juga lumayan besar peningkatannya. Tapi kalau sektor-sektor lain seperti retail, pariwisata, hotel, restoran menurut saya masih berat. Mereka harus tanggung beban yang 2-3 tahun terakhir ini yang mereka harus carry forward ke depan dan mereka harus cicil. Jadi saya kira kita prioritaskanlah nasabah-nasabah atau sektor-sektor yang memang punya kemampuan untuk mengabsorb kenaikan suku bunga. Mempertimbangkan kalau walaupun mereka punya cukup bagus di sektor itu dengan loyalitas yang tinggi, apakah kita harus segera juga naikin suku bunga? Ya tidak. Gitu juga kita ada faktor-faktor loyalitas customer itu juga kita pertimbangkan bagaimana mereka dengan transaksi. Nah memang kalau nasabah yang sektornya bagus tapi bukan prime di kita, mungkin itu jadi pertimbangan untuk awal kita untuk naikin suku bunga. Karena itu pertimbangan paling penting, karena itu loyalitas itu penting, prime atau tidak ini juga penting buat kita. Perbankan saat ini sudah jelas mulai menuju era bunga tinggi. Meski kita belum tahu seberapa jauhkah situasi geopolitik dan lonjakan inflasi terus memacu pengetatan kebijakan bank sentral. Memang era suku bunga rendah sudah lewat lah, udah nggak mungkin. Jadi kita harus siap-siap untuk menghadapi di mana suku bunga relatif akan naik dan bahkan mungkin masih sampai tahun 2023 itu masih akan cukup tinggi. Situasi normal itu kan persaingan juga cukup ketat gitu. Dalam keadaan seperti sekarang ini mungkin banyak juga perbankan yang lebih hati-hati, yang mungkin tidak menyalurkan kredit lagi seperti yang kita alami pada waktu pandemi kemarin ya. Dan disitulah bank-bank yang jeli itu bisa memilih nasabah-nasabah yang masih bisa survive, yang kita bisa biayai. Dan saya melihat sih di dalam situasi kondisi apapun kita tetap harus melihat peluang yang ada gitu. Untuk tahun 2023, perbankan masih optimistis dapat menjalankan ekspansinya dengan baik. Namun, sikap agresif tidak akan ditempuh oleh perbankan. Risikonya besar dan bayarannya bisa lebih mahal ke depan. Saya yakin juga dengan ekonomi Indonesia yang seperti sekarang ini, pasti masih ada peluang-peluang kita untuk melakukan pertumbuhan kredit di sektor-sektor tertentu. Jadi nggak mungkin kita berhenti untuk ekspansi, tapi selektif iya, agresivitas mungkin kita akan jaga.
tahun depan ekonomi Indonesia masih di atas 5%, dan ini cukup lumayan tinggi ya, karena terus terang saja pertumbuhan ekonomi 5% itu buat Indonesia di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak pasti ini, terutama ke situasi global, itu suatu hal yang sangat menggembirakan sebetulnya. Jadi perbankan pasti akan meniti siklus ekonomi Indonesia yang sedang terus recovery ini. Hanya mungkin karena kondisi kenaikan suku bunga dunia yang sudah mulai terjadi dan cukup besar, lalu ditambah dengan beberapa kejadian secara geopolitik yang masih terus akan kita lihat dampaknya kepada harga komoditas, mungkin juga resesi yang di Eropa yang sudah mulai bermunculan eksesnya, termasuk beberapa bank besar bahkan sudah mulai kelihatan kesulitan. Ini menunjukkan resiko di bidang keuangan itu masih tetap tinggi. Jadi saya kira perbankan seperti disampaikan oleh Pak Royke, tahun depan pasti tidak akan seagresif tahun ini. Walaupun dari sisi fundamental ekonomi kita baik dan fundamental perbankannya pun masih baik. Kalangan bankir dan ekonom percaya prospek bisnis ke depan masih terbuka luas. Namun juga diiringi dengan beragam tantangan yang perlu diwaspadai sejak dini. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sanggup bertengger di atas 5% di akhir kuartal 3 2022, tetapi berakhirnya era bunga murah jelas di depan mata. Lantas, mampukah beragam strategi yang disiapkan kalangan bankir bisa membawa kinerja perbankan terbang lebih jauh? Ataukah kita harus waspada untuk resiko kejatuhan kinerja perbankan ke depan? Selengkapnya akan terjawab oleh waktu yang berjalan. Pastinya, komunikasi antara nasabah dan perbankan harus berjalan lancar. Pemerintah bersama dengan regulator dan pelaku di perbankan juga perlu selalu berkoordinasi dan bersama siap untuk mencari peluang dan solusi bersama. Tentunya, jika perbankan kita kuat, ekonomi kita juga akan terus terangkat. Tim Redaksi CNBC Indonesia.